Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadatul Anissa dengan nomor BP 19108430021. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing yang telah membimbing skripsi saya, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang penguji yang telah menyaksikan hasil penelitian saya dengan judul Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di LLDikti Wilayah 10. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Yang pertama, pada bab 1, pendahuluan, terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baiklah, yang pertama latar belakang masalah. Transparansi merupakan salah satu unsur terciptanya good governance. Terselenggaranya good governance berarti menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan negara, seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi. Sebagai negara yang mendukung keterbukaan informasi, Indonesia pada tanggal 30 April 2008 mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP, dengan tujuan agar hak masyarakat dalam memperoleh informasi lebih terjamin. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kewajiban kepada badan publik untuk mengembangkan dan membangun sistem informasi serta dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik agar dapat memberikan akses layanan informasi secara mudah. LLDikti atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan salah satu badan publik yang wajib menerapkan keterbukaan informasi publik. LLDikti bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbudristek. LLDikti mempunyai peran penting dalam membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi publik seputar peningkatan mutu dan pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia sebagai garda terdepan dalam mewujudkan good governance. Komitmen LLDikti Wilayah 10 dalam menerapkan keterbukaan informasi publik terbukti dengan pencapaian penghargaan peringkat 2 keterbukaan informasi publik kategori badan publik instansi vertikal pada tahun 2022. Keberhasilan LLDikti Wilayah 10 dalam mendapatkan penghargaan sebagai badan publik yang informatif ini berhasil menjadi batu loncatan atas partisipasi aktif mendukung terwujudnya kepatuhan badan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Beberapa tahun sebelumnya, LLDikti Wilayah 10 belum pernah mendapatkan posisi 5 besar dalam keterbukaan informasi publik, bahkan jauh dari kategori informatif. Alasan pemilihan lokus penelitian yang pertama, adanya peningkatan keterbukaan informasi publik pada LLDikti Wilayah 10 menjadi badan publik dengan kategori informatif pada tahun 2022. Yang kedua, LLDikti Wilayah 10 berada pada peringkat kedua tertinggi dalam keterbukaan informasi publik pada kategori instansi vertikal pada tahun 2022. Yang ketiga, LLDikti Wilayah 10 merupakan satu-satunya satuan kerja LLDikti di Indonesia yang memperoleh peringkat informatif di lingkungan Kemendikbudristek. Selanjutnya, fenomena teoritis dan empiris. Yang pertama, dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pernah terjadi sengketa informasi yang melibatkan LLDikti Wilayah 10, di mana LLDikti Wilayah 10 sebagai tergugat dan STK PGRI sebagai penggugat. Yang kedua, informasi pada website LLDikti Wilayah 10 cukup lengkap, namun masih terdapat beberapa informasi yang wajib dibuka, namun belum dicantumkan pada website sehingga terdapat keluhan dari beberapa stakeholder. Yang ketiga, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat selama 3 periode terakhir terhadap layanan informasi data informasi dan keterbukaan informasi publik di LLDikti Wilayah 10. Rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di LLDikti Wilayah 10. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisa penerapan transparansi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di LLDikti Wilayah 10. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang konsentrasi peneliti yaitu manajemen publik. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan maupun sumbangan pikiran bagi instansi yang bersangkutan, yaitu LLDikti Wilayah 10, serta pemerintah daerah atau badan publik selaku pelaksana transparansi keterbukaan informasi publik. Bab yang kedua yaitu tentang penelitian terdahulu yang relevan, yang kedua teori dan konsep, ketiga skema pemikiran, dan keempat definisi konsep dan operasional.
Untuk penelitian terdahulu yang relevan, peneliti mengambil 3 peneliti terdahulu yaitu dari Yulniati, Fatimah Malahayati, dan Irsan Aziz. Selanjutnya, teori yang digunakan oleh peneliti yaitu Agus Dwianto, teori indikator pengukuran transparansi, yang terdiri menjadi yaitu tiga variabel yaitu keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan, peraturan dan prosedur pelayanan, dan yang ketiga, kemudahan memperoleh informasi. Berikut adalah skema pemikiran, dan berikut adalah definisi konsep. Yang pertama, good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga sinergisan interaksi yang konstruktif di antara ketiga domain, yakni negara, sektor swasta, dan masyarakat. Transparansi adalah akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai kebijakan publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya, yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan publik merupakan badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. Definisi operasional, teori pengukuran transparansi, indikator keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan, cara mengukurnya yaitu 2, mengidentifikasi apakah proses layanan informasi meliputi persyaratan, waktu, dan biaya di LLDT wilayah 10 dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh publik. Dan yang kedua, mengidentifikasi media apa saja yang digunakan LLDT wilayah 10 untuk mempublikasikan penyelenggaraan layanan informasi. Indikator yang kedua yaitu peraturan dan prosedur pelayanan. Yang pertama, mengidentifikasi peraturan dan prosedur yang ditetapkan memiliki alur yang ringkas, membutuhkan biaya yang sedikit dalam mendapatkan layanan. Yang kedua, mengidentifikasi pelaksanaan layanan ini sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi pemberlakuan yang sama terhadap seluruh masyarakat dalam pemberian layanan. Indikator yang ketiga yaitu kemudahan untuk memperoleh informasi. Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mempermudah perolehan informasi, mengidentifikasi kelengkapan informasi mengenai layanan yang diberikan kepada publik, dan mengidentifikasi apakah layanan tersebut dapat menjangkau semua masyarakat dengan berbagai kondisi fisik. Bab 3, yaitu pendekatan dan desain penelitian, yaitu deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Peranan peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Proses penelitian yaitu perumusan dan observasi awal. Unit analisis yaitu berupa lembaga LLDT wilayah 10. Teknik analisis data yaitu reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Bab 4, yang pertama gambaran umum LLDT. LLDT bertanggung jawab kepada Kemdikbudristek. Pembinaan LLDT dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset Teknologi, dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. LLDT mempunyai tugas dan fungsi dalam meningkatkan mutu dan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang organisasi tata kerja lembaga LLDT, LLDT dibagi ke dalam 16 wilayah. LLDT wilayah 10 merupakan kesatuan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Visi LLDT wilayah 10 yaitu mendukung visi dan misi Kemdikbudristek sesuai dengan visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui pembentukan pelajar Pancasila yang kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berbinekaan global. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021, LLDT memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala bagian umum dan kelompok jabatan fungsional. Bab 5, yaitu yang pertama layanan informasi publik. Peraturan Komisi Informasi Tahun
Nomor 1 tahun 2021 mengatur dua layanan informasi, yaitu layanan permohonan informasi dan layanan pengajuan keberatan informasi. Layanan ini memungkinkan orang untuk mendapatkan informasi publik dan mengajukan keluhan jika informasi yang mereka peroleh tidak sesuai atau tidak benar. Dalam mengelola informasi publik dan pelaksanaan layanan informasi, Badan Publik berkewajiban membentuk pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam hal penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di Badan Publik. Yang menjabat sebagai PPID di LL Wilayah 10 adalah Kepala Bagian Umum, sedangkan yang menjabat sebagai atasan PPID yaitu Kepala LL Wilayah 10. LL juga telah membentuk PPID lengkap bersama timnya untuk mengelola informasi. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menetapkan standar untuk penyediaan layanan informasi publik. Informasi publik dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu informasi yang wajib dibuka, informasi yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, dan informasi yang dikecualikan. Dalam menjalankan keterbukaan proses penyelenggaraan layanan, LLDikti Wilayah 10 membentuk ULT atau Unit Layanan Terpadu. ULT digunakan sebagai tempat untuk memberikan layanan secara cepat, efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat secara langsung atau tatap muka. Yang kedua yaitu keterbukaan proses penyelenggaraan layanan. Berdasarkan temuan peneliti, keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan informasi LLDikti Wilayah 10 melalui berbagai media yang telah ditentukan sebagai berikut. Yang pertama pada papan pengumuman. Papan pengumuman diganti dengan penggunaan banner, di mana sudah mencantumkan alur, biaya, dan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan layanan informasi. Namun, apa saja persyaratan yang dibutuhkan seperti fotokopi KTP belum dijelaskan pada banner tersebut. Yang kedua yaitu website, telah dipublikasikan syarat yang harus dipenuhi dan waktu pemenuhan layanan informasi. Namun belum terlihat bagaimana standar biaya yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Yang ketiga, media sosial. Informasi mengenai pelaksanaan prosedur layanan dan adanya layanan informasi itu sendiri belum ada sama sekali dipublikasikan pada media sosial LLDikti Wilayah 10, baik pada Instagram, Facebook, maupun YouTube. Agus Dwianto mengemukakan bahwa keterbukaan proses penyelenggaraan layanan harus terbuka dan dapat dipahami oleh publik. Berdasarkan temuan peneliti, diketahui bahwa media publikasi online berperan dalam penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik LLDikti Wilayah 10. Banner terkait layanan informasi memudahkan akses masyarakat dalam mengetahui informasi mengenai persyaratan, waktu, dan biaya layanan informasi. Hal ini diutarakan oleh beberapa stakeholder terkait. Dengan begitu, dapat disimpulkan pada indikator keterbukaan proses penyelenggaraan informasi, LLDikti Wilayah 10 sudah terbuka terhadap adanya layanan informasi. Hal ini terlihat dari publikasi pelaksanaan layanan informasi publik berupa persyaratan, waktu, dan biaya layanan pada media-media publikasi LLDikti seperti papan pengumuman dan website. Namun, kelengkapan informasi mengenai persyaratan mendapatkan layanan masih perlu diperbarui pada beberapa media. Yang ketiga yaitu variabel peraturan dan prosedur. Menurut Agus Dwianto, peraturan dan prosedur haruslah dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna atau stakeholder. LLDikti Wilayah 10 mengeluarkan surat keputusan Kepala nomor 36 LL10 HM 0202/2022 tentang pedoman layanan informasi publik di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 pada tanggal 28 Juni 2022 guna menunjang pelaksanaan pelayanan informasi publik di LLDikti Wilayah 10, dalam artian sebagai standar layanan bagi aparat pelaksanaan layanan informasi publik. Bagi layanan informasi secara tatap muka ataupun online sudah terdapat pada SK Pedoman Layanan Informasi tersebut. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa stakeholder, mengemukakan bahwa peraturan prosedur mudah dipahami dengan proses yang cepat, informasi yang diterima juga sudah sesuai dengan permintaan permohonan. Maka dapat dipahami bahwa LLDikti Wilayah 10 sudah menetapkan peraturan dan prosedur dengan alur yang ringkas, adanya perlakuan yang sama terhadap masyarakat atau stakeholder juga sudah diberlakukan. Semua layanan dilakukan sesuai dengan prosedur tanpa membeda-bedakan dan tanpa pungutan biaya kepada publik. Dapat disimpulkan bahwa LLDikti Wilayah 10 memberikan mekanisme atau prosedur pelayanan informasi yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit, cepat, serta layanan yang diberikan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang keempat yaitu variabel kemudahan untuk memperoleh informasi. Selain sarana online berupa website dan media sosial, LLDikti Wilayah 10 sudah menyediakan tempat bagi pelayanan informasi secara langsung yang bernama ULT.
ULT memberikan kemudahan dalam pengurusan layanan, mempermudah proses perolehan informasi publik yang diajukan masyarakat, serta meringkas proses layanan kepada masyarakat atau stakeholder. Sarana dan prasarana juga difokuskan pada ULT. Selain itu, badan publik harus memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas. LLDQ Wilayah 10 sudah memberikan akses bagi masyarakat dengan keterbatasan fisik berupa jalur khusus penggunaan kursi roda, toilet penyandang disabilitas, serta TV yang dapat digunakan dalam akses informasi. Masyarakat yang memiliki keterbatasan penglihatan maupun pendengaran akan dipandu langsung oleh petugas ULT. Namun dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa pada tahap pengembangan akses disabilitas ini masih difokuskan pada disabilitas fisik di kantor LLDQ Wilayah 10. Sementara akses disabilitas pada pengguna yang ingin mendapatkan akses melalui media online website masih belum dikembangkan. Pada kasus sengketa informasi, hasil sengketa informasi tersebut dimenangkan oleh LLDQ Wilayah 10. Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi pemohon dikarenakan STK PGRI tidak memiliki syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Selain itu, LLDT Wilayah 10 sudah memberikan jawaban sesuai dengan prosedur dan peraturan, yaitu dalam jangka waktu 10 hari kerja. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa LLDT Wilayah 10 sudah memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, baik secara online maupun secara tatap muka. Kemudahan memperoleh informasi ini juga sudah memperhatikan kebutuhan masyarakat khususnya kaum disabilitas. Namun diperlukan pengembangan yang lebih lanjut seperti menambahkan fitur aksesibilitas disabilitas pada website. Selanjutnya bab 6 yaitu yang pertama kesimpulan. Berdasarkan temuan dan analisis peneliti, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan transparansi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh LLDQ Wilayah 10 dalam pengelolaan informasi publik sudah transparan, namun belum optimal. Beberapa aspek yang menunjang keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan, seperti kelengkapan informasi, memperbaiki sistem yang error, sehingga pengembangan akses disabilitas pada website. Yang kedua yaitu saran, melengkapi informasi terkait prosedur, biaya dan waktu pelaksanaan layanan informasi pada papan pengumuman, website maupun media sosial. Kedua, memperbaiki sistem informasi yang error khususnya pada website. Yang ketiga, melengkapi informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait informasi yang wajib dipublikasikan dan seharusnya dapat diakses masyarakat pada website maupun media sosial. Yang keempat, menambah dan meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas ingin mengakses informasi melalui media online seperti pengembangan website yang ramah bagi penyandang disabilitas. Baiklah, sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.